Oke. Ya, jadi nanti kita sambil membahas, kalian boleh ya langsung bertanya gitu misalkan. Jadi topik pembahasan hari ini adalah determinan dan inverse matrix. Nah, jadi ada 3 sesi seperti yang diinformasikan tadi. Sesi pertama kita hanya membahas 2 bagian, yaitu apa itu inverse matrix, kemudian bagaimana metode yang bisa digunakan untuk mencari inverse. Oke. Nah, bukunya masih sama ya. Jadi ini baru chapter 2 sebenarnya di buku kalian. Jadi tidak terlalu tergesa-gesa sebenarnya pelajaran yang kita bahas gitu ya. Jadi pelan-pelan, yang penting kalian memahami materinya gitu ya. Ini learning objective ya, tentu sesuai dengan apa yang menjadi temanya ya. Bisa menghitung determinan, bisa mencari inverse, dan melihat aplikasinya. Oke, nah ini balik lagi, ada beberapa pembahasan, tapi yang bagian ini kita bahas 2 ini dulu ya. Kalau memang sempat kita akan lanjutkan, kalau memang belum kita stop di 2 ini. Oke, jadi nanti juga tetap kita akan ada break setiap 20 menit atau 30 menit gitu ya. Ya begitu kira-kira. Kita lanjutkan dulu bagian pertama terkait inverse ya. Inverse, jadi apa itu inverse matrix gitu ya. Matrix kan sudah paham ya kemarin. Sekarang salah satu properti dari matrix gitu ya adalah inverse-nya atau kebalikannya. Kalau di matematika gitu ya, ilmu matematis aritmatik gitu ya yang kita pelajari sebelumnya, inverse pangkat itu ya, kalau dilihat tandanya hampir sama ya, sifatnya pun sebenarnya hampir mirip. Kalau kita lihat tanda inverse itu kan ditandai dengan pangkat -1 kayak gini ya. Ini matriks A inverse gitu kan gitu. Nah, kalau di aritmatik, kalau kita bisa bilang dia punya juga ya kemiripan dengan inverse ini. Pangkat -1 ini artinya kan kebalikan dari suatu nilai A gitu ya. Misalkan A pangkat -1 ya artinya kan 1/A gitu ya. Maka ketika kita punya A sebuah bilangan dikali 1/nya gitu ya, A kali A pangkat -1 atau kebalikannya ya, A pangkat -1 dikalikan dengan A, maka kita akan menemukan 1 gitu ya. Misalkan gimana sih maksudnya ini? Misalkan A nya ini nilainya adalah 6 gitu ya. 6 dikalikan dengan 6 pangkat -1 kan 1/6 sama dengan 1/6 juga kalikan 6 sama dengan 1. Nah itu maksudnya ini, properti ini. Jadi pangkat -1 itu sering juga dikatakan sebagai multiplicative inverse dari sebuah bilangan A gitu ya. Nah, sejalan dengan hal ini, multiplicative inverse itu juga berlaku di matrix gitu ya. Nah, maka kita punya definisinya untuk sebuah inverse gitu ya, kira-kira seperti ini yang di bawah ini. Definisi inverse untuk sebuah matriks itu kira-kira seperti ini. Nah, inverse itu hanya dimiliki oleh suatu matriks yang ukurannya persegi gitu ya, atau square matrix. Jadi row dengan kolomnya itu sama jumlahnya. Itu disebut square matrix. Kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi sebuah inverse itu hanya dimiliki oleh square matrix, di mana jika A adalah sebuah matrix yang matrix square matrix gitu ya, dan B itu adalah matrix yang dengan ukuran sama. Jadi A itu square matrix, B itu juga square matrix. Nah, kalau kita menemukan bahwa, nah ini kita masuk ke inverse ya. A itu sebuah matrix, B itu sebuah matrix. Jika A dot B dikalikan dengan B sama dengan B dikalikan dengan A sama dengan matriks identitas. Matriks identitas itu masih ingat kan? Matriks yang
diagonalnya saja nilainya 1, sisanya itu nilainya 0. Gitu ya. Gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi sebuah matriks A dan B, jika A dikalikan dengan B gitu ya, dan B dikalikan dengan A, itu hasilnya matriks identitas, maka apa? Maka A, ya, matriks yang di depan ini ya, ini dikatakan invertible atau memiliki inverse atau dapat dicari inverse-nya, invertible. Atau disebut juga non-singular gitu ya. Jadi dia ada pasangannya gitu ya, pasangan inverse-nya maksudnya ya. Dan matriks B-nya sendiri, ini kan A-nya ya, A-nya disebut invertible atau non-singular. B-nya itu disebut sebagai inverse dari A. Nah, jadi sekarang kalian dapat definisi apa yang disebut sebuah inverse. Inverse dari sebuah matriks itu adalah ketika dia dikalikan dengan matriks tersebut, ataupun matriks tersebut dikalikan dengan misalkan ya A. Apa yang disebut dengan matriks inverse dari A? Jika kita punya B, ya, B adalah inverse dari A jika B, A dot B, B dot A, ketika dikalikan hasilnya matriks identitas. Oke. Sampai situ clear ya. Jadi apa itu invertible matrix, non-singular, apa itu inverse dari sebuah matriks. Nah, tapi kalau tidak ditemukan, B ini tidak ada gitu ya. Nah, jadi ketika kita tidak bisa menemukan B, ya, artinya A dot B, B dot A yang sama dengan matriks identitas itu nggak ada, mungkin nggak? Mungkin. Ya. Sebuah matriks tidak memiliki inverse, mungkin saja gitu ya. Nah, matriks yang tidak memiliki inverse ini disebut dengan matriks singular, gitu ya. Ya, kayak orang pasangan aja, single, gitu, singular. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu definisi dari sebuah inverse. Agak jelimet definisinya, tapi itu adalah definisi formalnya. Oke, berikutnya ya mungkin akan lebih jelas lagi dengan contoh ya. Tapi di sini diinfokan dulu bahwa hubungan dari A dan B ini ya. Jadi ketika kita bilang A dot B sama dengan B dot A sama dengan I gitu ya. B adalah inverse dari A. Nah, ini bisa kita berkebalikan ya, hubungannya itu berlaku gitu ya. Misalkan A disebut invertible, A bisa dicari inverse-nya. B itu merupakan inverse dari A. Kan gitu ya tadi ya ngomongnya. Tapi kalau kita bilang di sini ininya kita duluan ya. B dot A sama dengan A dot B sama dengan I. Nah, ini berlaku kebalikan ini dan ini dua ini. Artinya apa? B adalah memiliki inverse atau invertible, A adalah inverse dari B. Nah, dan hasilnya matriks identitasnya. Ini berlaku kebalikan. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa A dan B adalah inverse satu sama lainnya gitu ya. A adalah inverse-nya B, B adalah inverse-nya A. Oke. Nah, sekarang contoh ya. Contoh. Kita punya matriks A. Ini ya, 2, min 5, min 1, 3. Kita punya matriks B gitu ya, 3, 5, 1, 2. A dot B gitu ya. A dikalikan dengan B. Nah, kan begini ya. Ini kan N kali N dikalikan dengan N kali N. Maka matriksnya adalah N kali N juga kan. Yang gitu. Karena ininya sudah sama, matriks hasilnya adalah yang ini. Itu perkalian matriks. Kalian harus ingat-ingat lagi, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita punya A dot B ini ya. Cara mengalikannya gimana? Masih ingat gak? Barisnya dikalikan dengan kolomnya. 2 kali 3 tambah min 5 kali 1. Berarti 6. 2 dikalikan 3 ditambah min 5 dikalikan 1. Jadi 6 dikurangi 5. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini. Ya. Kemudian berikutnya 2 dikalikan min 5 dikalikan baris ya, baris dikalikan dengan kolom kan gitu ya. Kolom yang mana? Untuk yang kedua sekarang yang ini. Oke. Yang ini berarti hasilnya bentar.
baris sini dikalikan dengan kolom, dapat yang ini ya. Nah, itu 2 dikalikan 5 tambah min 5 dikalikan 2. Ini 10 min 10 kan 0 ya. Berarti kita dapat 0 di sana. Nah, itu udah sesuai hitungannya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalian kalikan, dapatlah matriks identitas, ya kan? A dot B sama dengan matriks identitas, ya kan? Sekarang B dot A bagaimana? Ya dibalik gitu ya. B dot A. Dicek lagi hasilnya juga matriks identitas. Berarti kan kita berlaku ini ya. A dot B, B dot A dot B sama dengan B dot A sama dengan identitas. Ya, berlaku hubungan ini, maka kita bisa katakan A dan B itu invertible atau memiliki inverse, di mana A dan B adalah inverse satu sama lainnya. Artinya B adalah inverse dari A adalah inverse dari B. Oke, sampai situ clear ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke teori yang lainnya atau menghitung inverse, ini ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, bahwa inverse itu unik gitu ya. Unik, artinya apa? Di sini teorinya seperti ini. Jika B dan C itu merupakan matriks dari inverse dari matriks A, ya, kita tahu bahwa B dan C itu adalah inverse dari matriks A. Artinya apa? A dot B sama dengan B dot A sama dengan I, gitu kan? Begitu juga A dot C sama dengan C dot A sama dengan I. Nah, jika diketahui dua-duanya seperti ini, artinya apa? Kita dapat memastikan bahwa B itu pasti sama dengan C. Artinya dua matriks ini adalah matriks yang sama. Mengapa? Karena sebuah inverse itu unik. Nah, tidak ada inverse yang lainnya. Hanya satu dia memiliki inverse. Jadi satu matriks itu hanya memiliki satu inverse. Oke? Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kalau dalam bahasa Inggris biasanya dipanggilnya the inverse gitu ya. Nah, itu kata-kata dalam bahasa Inggris saja. Tapi intinya kita harus paham bahwa inverse dari sebuah matriks nih ya, A inverse ini hanya ada satu untuk sebuah matriks. Jadi nilainya tidak mungkin berbeda. Ya, jadi kurang lebih gitu ya kalau bisa dikatakan inverse dari sebuah matriks itu sama pentingnya ketika kita punya nilai kebalikan ya. Pangkat min 1 di dalam aritmatik biasa gitu ya. Nah, A pangkat min 1 kali A sama dengan 1. Ini kan hanya ada satu nilai A pangkat min 1-nya yang menghasilkan dikalikan A sama dengan 1. Seperti yang tadi ya. 6. Berapa ini pangkat min 1-nya supaya hasilnya 1? Pastilah 1/6 kan gitu ya. Nggak mungkin 1/, yang lainnya gitu. Nah, sekarang lebih seperti itu. Berikutnya, nah baru sekarang kita review sedikit ya. Karena ini akan dipakai di contoh-contoh lainnya. Jadi untuk mencari inverse, ini formula yang kalian pelajari waktu SMA gitu mungkin ya. Untuk SMA mencari inverse dari matriks 2 kali 2. Ini ya. 2 kali 2 biasanya kita punya label sendirilah untuk masing-masing entry di matriks 2 kali 2 itu. Biasanya yang ini ya. Ini disebut A, ini disebut B, ini disebut C, ini disebut D gitu ya. A, B, C, D. Jadi rumus untuk mencari inverse ini biasanya dihafalin gitu ya waktu SMA. Inverse dari A ini adalah 1/AD min BC, berarti A kali D dikurangi B dikali C gitu ya. Jadi ini dikalikan dengan ini, ya kan? 1/A kali D min B kali C. Nah, kemudian untuk entry-nya itu ditukar gitu ya. D ditukar dengan A gitu ya. Kemudian B dan C diberi tanda minus. Minus gitu ya. Nah, itu adalah rumus mencari inverse dari matriks 2 kali 2 gitu ya. Ini diingat-ingat, nanti kita akan gunakan di beberapa contoh gitu ya. 1/AD min BC. Nah, kemudian A dengan D-nya ditukar, min B dan min C dikasih min semua gitu ya. Oke.
Ya. Jadi, sekarang bagaimana? Sekarang kita tahu nih ya formula ini. Nah, bagian yang depan ini ya. Ini disebut sebagai, bukan yang ini ya, tapi yang bawahnya ya. AD min BC gitu ya. Bukan sepernya, tapi AD min BC-nya saja. Ini disebut sebagai determinan. Nah, determinan itu apa? Nanti kita pelajari lebih detail. Tapi sekarang kalian dikenalkan dulu bahwa AD min BC ini sebenarnya disebut sebagai determinan dari sebuah matriks A. Ya, determinan AD min BC. Nah, nanti kalian akan tahu kalau determinannya nilainya 0, itu biasanya atau kurang dari 0 gitu, tidak bisa ditemukan inverse-nya gitu. Nah, determinan tuh harus nilainya positif supaya ada nilai inverse. Oke, berikutnya. Mana ya dia bilang itu? Oh, ini nih. Sebuah matriks itu invertible atau bisa dicari inverse-nya jika nilai determinannya tidak sama dengan 0. Oh, berarti minus boleh ya. Kalau dia 0 yang tidak boleh, karena 1/0 ini kan nanti tahingga gitu ya. Nah, jadi dia bisa ditemukan nilai inverse-nya jika nilai determinannya tidak sama dengan 0. Oke. Oke, nah sekarang kalau kita disuruh mencoba begitu ya, menghitung. Coba cari gitu ya, inverse dari matriks ini gitu ya, masing-masing ya. Matriks A bagian yang kedua gitu ya. Dua matriks A ini. Oke. Pertama bagaimana caranya? Kan tadi ya, seper AD min BC dikalikan dengan D A min B min C gitu kan. Nah, sekarang kita hitung ini dulu. Kenapa? Karena kalau ini nilainya 0, alias determinannya nilainya 0, ya kita nggak usah cari matriksnya, karena kita udah tahu dia tidak ada inverse-nya. Nah, maka kita hitung dulu ya, determinan. Determinan dihitung apa? A kali D min B kali C. 6 kali 2 dikurangi 1 dikali 5. Hasilnya 7. Artinya dia nilainya tidak 0, non-zero. Maka kita bisa ketahui bahwa kita akan bisa mencari inverse dari A. Jadi inverse-nya bagaimana cara ngitungnya? Nah, seper determinan, 1/7, dikalikan dengan D sama A-nya ditukar ya. Ini kan A, B, C, D. A-nya 6, B-nya 1, C-nya 5, D-nya 2. Ya, ini kan D min B, min C, min C A. Berarti D sama A-nya ditukar, B sama C-nya dikasih tanda minus. Berarti di sini adalah D, yaitu 2. Ini D. Kemudian di sini min B, min 1. Min C, min 5. D lagi, A adalah 6. Oke, sekarang kita tinggal kalikan dengan konstanta ya. Ini konstan kali A gitu kan. Kali saja dengan masing-masing entry-nya. Berarti ini dapat 2/7. Kemudian ini dapat min 1/7, min 5/7, 6/7. Oke. Nah, sekarang kalau mau dibuktikan lebih lanjut bagaimana? Ya kita hitung. A dikali A pangkat min 1 atau A inverse ini harus sama dengan matriks identitas. Ya, berarti ini kan A inverse nih. Dikalikan dengan ini A, harusnya hasilnya matriks identitas. Nah, kalau kalian mau coba silakan dipastikan itu ya. Dicek A kali A inverse dan A inverse kali A itu harusnya matriks identitas. Oke, sampai situ clear ya. Berikutnya kita contoh yang berikutnya. Kita contoh kedua ya. Oke, bagaimana dengan matriks ini? Nah, langkah yang sama. Pertama kita hitung determinannya dulu ya. AD min BC kan. Ini dulu determinannya. Dikalikan dengan DA min B min C. Ini dulu kita hitung kan. Nah, caranya ya. Ini A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah 3, D-nya adalah min 6. A dikalikan D berarti 6 kan. Min 1 kalikan min 6. Nah, ini adalah 6. Kemudian ya ini ya. Min 1 kalikan min 6. Dikurangi B dikalikan C. Ini juga 6. 6 kurang 6 hasilnya 0. Karena hasilnya 0, tadi diingat apa? Determinan
dari A itu tidak boleh sama dengan 0 kalau dia mau punya inverse gitu ya. Nah, ini determinannya nilainya 0. Artinya apa? Dia tidak punya inverse. Jadi, kalau kita disuruh mencari inverse dari sebuah matriks determinannya 0, maka kita bisa bilang bahwa matriks itu not invertible. Dia tidak bisa dicari inverse-nya. Gitu. Oke. Kira-kira sampai situ clear ya? Kita bisa break dulu 5 menit. Kalian bisa stretching ataupun ke toilet dulu, silahkan. Sampai sini saya akan ada lanjutan lagi beberapa materi, tapi bisa break dulu 5 menit kita. Oke, ya. Jadi ini adalah awal ya, yang contoh di matriks 2x2, dimana kita cuma mau membuktikan ini dulu ya, aturan inverse ini, dan memperlihatkan bagaimana determinan itu berperan dalam menentukan sebuah matriks itu punya inverse atau tidak. Nah, berikutnya gitu ya. Ini ada teori lainnya. Nah, teori lainnya jadi kalian bisa pelajari juga atau gunakan nanti ya. Dimana gini. Inverse perkalian dari sebuah matriks ini ya. Kita punya matriks A, matriks B. Ya. Belum, ini bukan berarti A B adalah inverse dari A, bukan. Dua matriks yang berbeda ini ya. Kalau kita kalikan A dengan B gitu ya. Kemudian kita inverse, oke. Maka ini ukurannya harus sama ya, n kali n, sama n kali n. A dot B di inverse gitu ya. Itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Oke. Nah, ini teori yang mungkin nanti akan terpakai juga di belakang gitu ya. Dimana gini, teori yang atas ini kan baru untuk 2 matriks ya. Dia juga berlaku untuk 3 matriks atau lebih. Apa maksudnya? Tadi kan A dengan B ya. Katakan kita punya matriks C juga, n kali n. Berarti A dot B dot C. Kalau kita inverse, itu sama dengan C inverse dot B inverse dot A inverse. Nah, kira-kira gitu. Oke, jadi rules ini berlaku untuk 2 matriks yang dikalikan ataupun 3 ataupun lebih. Oke, nah untuk memperlihatkan bagaimana rules itu berlaku, gitu ya. Contoh ya, kita lihat contoh. Kita punya matriks A, yaitu 1 2 1 3, B 3 2 2 2. Tadi kan rules teorinya A B kalau kita inverse itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Ini teori yang kita mau perlihatkan gitu ya. Maka di sini kita perlu hitung apa? Kita hitung A kali A dot B dulu. Ya kan? Di sini A dot B. Gimana cara dapat ini? Nah, kalian harus ingat perkalian matriks. Baris dikalikan dengan kolom. Dapat yang ini. Kemudian baris lagi. Ya. Baris ini kalikan dengan kolom ini, dapat yang ini. Ya. Jadi perkalian matriks itu sangat penting gitu ya. Kalau transpose, lihat lagi teori yang sebelumnya ya. Saya lupa juga. Seingat saya sih iya, tapi ya lihat lagi. Saya nggak ingat rules gitu. Jadi kalau nanti kalian UTS juga, saya rasa boleh ya bawa cheat sheet untuk rules seperti ini boleh. Tapi UTS-nya bukannya online ya, jadi kalian bisa cari dari mana saja sumbernya. Oke. Lihat lagi teori yang kemarin untuk transpose. Kalau inverse ya gitu ya. Ini kita mau buktikan sekarang. Oke, berikutnya. Oke, kan kita dapat ya perkalian matriksnya. A dot B itu dapatnya segini. Jadi saya harap kalian sudah bisa mengalihkan matriks. Sekarang kalau kita cari inverse-nya, ini diinversekan,
Nah, gimana caranya? Ya tadi ya, makanya saya wanti-wanti kalau kita punya matriks gitu ya. Ini anggap saja sebuah matriks. Bukan A ini ya, mungkin apa ya? Matriks X gitu ya. Karena A-nya di sini biar nggak tabrakan. Sebuah matriks diinverskan itu seper AD min BC, ini untuk 2 kali 2 ya. Ini determinannya. D min B min C min A min CA gitu ya. D sama A-nya ditukar, B sama C-nya dikasih tanda minus. Maka kita dapat di sini adalah ya, kita tinggal hitung dulu ya. Seper A kali D 7 kali 8 dikurangi B dikalikan C 6 kali 9. Nah, ini hasilnya adalah berapa ini? 7 kali 8 2 ya berarti ya. Berarti ini seper 2. Oke. Seper 2 oke, dikalikan dengan ditukar ya ininya. 8 7 min 6 min 9 seper 2. Nah, dapatlah ini ya. Seper 2 kali 8 per 4. Seper 2 kali min 6 dapat min 3 gitu ya. Oke. Jadi kalian harus fokus ya menghitung seperti ini pelan-pelan gitu ya, fokus supaya nilainya benar gitu ya. Saya dulu sering sekali salah ngitung karena saya sering nggak fokus hitung-hitungan gitu ya. Saya tahu caranya tapi nggak fokus hitung-hitungannya, jadi sering salah. Jadi itulah kalian ini selain melatih logika kalian menghitung, juga fokus itu juga dilatih di sini gitu ya. Oke, sekarang intinya gini, kita sudah dapat AB, kita sudah dapat AB inverse. Yang kita mau buktikan kan ini ya. Sekarang kita mau tahu jika kita punya ini ya, kalau kita hitung nanti B inverse dikalikan dengan A inverse, jika hasilnya sama dengan ini ya, maka terbukti ya teorema tadi benar gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari A inverse dulu. A inverse gimana? Nah, ini sama lagi. Pakai yang ini lagi. Seper 1 kali 3 dikurangi 2 dikalikan 1 ya. 1 per 1. 1 berarti ya, tinggal dibalik saja berarti sekarang. Ini 3 1 min 2 min 1. Nah, ini benar nih. Oke. Begitu juga dengan B. B kita cari juga nilainya. B inverse-nya maksud saya. B sini B inverse-nya segini. Nah, kalian hitung sendirilah. Oke. Sekarang kalau kita sudah dapat nilai A inverse, B inverse, dikalikan nih B inverse dikalikan A inverse ya, ini ya. B inverse kan ini, A inverse kan ini. B inverse, ini A inverse. Dikalikan. Nah, coba lagi ya. Ini dikalikan dengan ini gitu. Coba ya, 1 kali 3 ditambah min 1 kali min 1 berarti 4 ya. 1 kali 3 kan 3. 3 tambah 1 4. Oke. Nah, inilah kalian cocokkan dengan nilai yang tadi. Nilai A kali B diinverskan. A kali B diinverskan, apakah sama dengan B inverse kali A inverse? Nah, ternyata sama ya hasilnya. 4 min 3 min 9 per 2, 7 per 2. Ya, ini sama. Maka teorema ini sudah valid begitu ya. Oke. Nah, itu terkait perkalian dari inverse gitu ya. Sekarang nah ini lebih ini lagi, lebih menarik juga gitu ya. Pangkat dari sebuah matriks gitu ya. Nah, untuk square matrix gitu ya. Untuk sebuah square matrix A ukurannya sama n kali n, itu disebut square matrix ya. Kotak dia bentuknya gitu ya. Jika kita punya sebuah pangkat gitu ya, pangkat positif gitu ya, dari sebuah matriks A, pangkat bukan positif, non negatif, artinya 0 ikut terus positif 1 2 3 4 dan sebagainya.
Sebuah matriks gitu ya, kalau dia di pangkat 0 kan, itu nanti hasilnya adalah identity matrix. Gitu ya. Itu rules pertama. Itu teorema pertama yang kita harus pegang gitu ya, terkait pangkat dari sebuah matriks. Nah, kemudian kalau pangkat n gitu ya. Pangkat n dari sebuah matriks itu sama dengan matriks tersebut dikalikan sebanyak n kali gitu ya. Ini sama dengan aturan pangkat biasa. Oke. Kemudian kalau pangkat negatif bagaimana? Pangkat negatif itu kan sama dengan pangkat min 1 dipangkatkan sebanyak n kali gitu kan. Pangkat negatif n gitu ya. Artinya pangkat min 1 dikalikan sebanyak n kali. Nah, oke. Ini aturan-aturan saja, tinggal dipahami gitu ya, dan nanti diterapkan di latihan soal. Ya, ini pangkat 0 itu adalah matriks identitas, pangkat n itu adalah dikalikan sebanyak n kali, pangkat minus itu adalah inverse-nya dikalikan sebanyak n kali gitu ya. Oke, kemudian dari definisi-definisi tersebut maka kita juga punya, ketika kita mengalihkan dua matriks yang sama nih ya, matriks A pangkat R dengan matriks A pangkat S, jadi misalkan A pangkat 5, A pangkat 6, jadi dia sama dengan A pangkat 5 plus 6, jadi A pangkat 11, jadi dikalikan sebanyak 11 kali gitu. Nah, kalau dia dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi, nah itu berarti dikalikan pangkatnya itu. Misalkan ini ya, pangkat R dipangkatkan dengan S, artinya misalkan A pangkat 5 dipangkatkan dengan 6, artinya dia A pangkat 30 nanti gitu ya, karena 5 dikalikan 6. Oke, itu pangkat dari sebuah matriks. Kemudian, ini beberapa properti lainnya. Ini kita nggak ada soal-soalnya dulu ya, karena nanti soalnya bisa jadi di latihan soal yang kalian punya. Jadi ini beberapa properti yang terkait matriks. Kayaknya ini beberapa nih ya, dikatakan di sini. Inverse itu ada kaitannya dengan sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat transpose dari sebuah matriks. Jadi kalian akan melihat kemiripan gitu ya. Nah, di sini diperlihatkan atau diberitahukan teorema-teorema terkait inverse dan pangkat dan sebagainya gitu ya. Beberapa properti dari inverse. Misalkan kita punya matriks A. Matriks yang invertible, artinya kita tahu ada inverse-nya. Dan sebuah nilai n gitu ya, non negatif, artinya 0 sampai sejumlah nilai gitu ya, positif nilai gitu ya, R gitu misalkan. Jika kita punya matriks A, dia invertible, berarti kan inverse-nya A inverse gini ya, di lambangkannya. Nah, A inverse ini itu juga invertible. Ya kan tadi ya, A dikalikan A inverse sama dengan matriks A inverse kalikan A sama dengan identitasnya gitu ya. Berarti kebalikannya juga punya inverse. Artinya bagaimana? Ketika kita punya matriks A inverse ini, ya A inverse ini, kalau kita inverse lagi dia, ya, maka dia akan kembali ke matriks A-nya. Tuh. Nah, itu sifat-sifat inverse matriks. Kemudian A pangkat n. A pangkat n kalau kita inverse, ini kan dikalikan kan sebenarnya. Jadi A pangkat minus n. Itu sama juga dengan A pangkat min 1 atau A inverse dikalikan dengan n. Jadi ini sifat-sifat aritmatiknya berlaku juga di sini. Kemudian apa lagi? Kita kalau punya sebuah nilai skalar K gitu ya, sebuah nilai gitu ya, misalnya 15 atau 100 atau K sama dengan 15, K sama dengan 100 gitu ya. K dikalikan dengan A, jadi diperbesar matriksnya sejumlah K, itu tetap akan mempunyai inverse untuk semua nilai non-zero, berarti dia dari
bisa jadi positif, bisa menjadi negatif gitu ya. Nilai K-nya dia akan berapapun nilai K-nya, kalau dia tidak nol gitu ya, maka K dikalikan dengan A kalau kita inverse-kan, itu berlaku aturan tadi gitu ya. Jadi K pangkat min 1 berarti seper K-nya gitu ya, dikalikan dengan inverse-nya. Nah, itu sifat yang kita perlu ketahui juga. Barangkali nanti kepake pas soal-soal latihan gitu ya. Kemudian transpose dari sebuah A, karena dia kan N kali N gitu ya. Kalau ditranspose hasilnya tetap N kali N kan gitu. Jadi N kali N ini, matriks A ditranspose ini, dia juga memiliki inverse. Nah, memiliki sifat yang sama gitu ya dengan inverse yang kemarin. Oke. Jadi ini memang teori yang memang kalau kalian mau cek harus dicoba dulu masing-masing gitu ya. Nah, ini contohnya, saya tidak akan detail gitu ya. Jadi kita punya A inverse gitu ya. A pangkat min 3 berarti kan sama dengan yang tadi ya. A inverse dipangkatkan dengan 3. Artinya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita kalikan hasilnya pasti ini. Gitu ya. Nah, dia juga kalau kita punya A pangkat 3-nya gitu ya, kan hasilnya segini. Nah, kalau ini kita inverse kan hasilnya harusnya sama dengan A inverse pangkat 3 gitu ya. Nah, ini dia coba cari nih. Ini dicari inverse-nya ya, seper AD min BC dikalikan dengan DA min B min C ya. Ini cara matriks kedua kali 2 ya. Dicari, oh ternyata hasilnya sama nih. Ini sama dengan ini ya. Artinya sifat-sifat tadi terbukti gitu ya. Oke, ini saya tidak lakukan dengan detail, tapi silahkan kalau mau dicoba gitu ya. Oke, sampai sini kita break lagi ya, 5 menit lagi. Nanti kita lanjutkan setelah apa ini? 10-12 kali ya. Oke. Sekarang kita coba bagaimana kalau matriksnya tidak 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini ada metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mencari inverse. Oke. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Ya, saya ulangin ya. Jadi tadi kita mencoba mencari inverse dari sebuah matriks. Nah, selain cara yang tadi ya, rumus yang kita sudah pelajari dari SMA, untuk mencari inverse dari sebuah matriks, itu ada juga, ini kayaknya dipelajari juga waktu SMA, tapi saya nggak tahu, saya nggak ingat sebenarnya, sudah lama soalnya. Nah, jadi jika kita punya matriks N kali N gitu ya, N kali N, kalau kita tahu dia memiliki inverse gitu ya, kita bisa gunakan teknik elementary row operation yang kemarin kita pelajari. Oke, jadi kalau matriks A ini kita bisa reduce dia ya, kan kemarin reduce dia sampai mencapai operasionalkan dia dengan elementary operation sampai mencapai reduce row echelon. Reduce row echelon itu maksudnya apa? Yang ini nilainya 1 semua kan, sisanya nilainya 0 gitu ya. Gitu. Reduce row echelon formnya. Kalau kita bisa mereduce dia sampai reduce row echelon formnya, maka matriks itu kan maka kita bisa sebut bahwa matriks itu memiliki inverse atau invertible. Oke, itu teorinya ya. Jadi misalkan kita punya sebuah matriks gitu ya, 3 2 1 4 gitu ya. Nah, dengan row echelon elementary row operation ya, misalkan ini dikalikan berapa, ditambahkan dengan row yang mana gitu ya. Ini sampai dia bentuknya begini, 0 0 1. Ini kan bentuk reduce row echelon formnya ya. Nah, kalau dia bisa sampai di sini, artinya dia memiliki inverse. Oke, itu teoremanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita tahu
inverse-nya itu yang mana, kan gitu ya. Oke. Nah, untuk kita mengetahui inverse-nya itu yang mana, ya kita akan belajar algoritma ataupun prosedur gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, ya kita lanjutkan ya. Jadi begini. Kalau kita tahu ya matriks itu bisa di-reduce ke sampai bentuk reduce row echelon formnya, maka kita dapat mengetahui dia punya inverse kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita tahu inverse-nya itu yang mana? Ya. Nah, caranya itu kita akan pelajari di sini prosedur atau metode untuk mengetahui inverse dari matriks tersebut gitu ya. Oke. Untuk lebih mudahnya kita bisa lanjut ke contoh saja dulu ya. Contoh, bentar ya. Oke, nah, kita slide berikutnya ya, contoh. Bentar. Sorry, bukan contoh ya. Ini nama prosedurnya dulu ya. Prosedurnya itu namanya inversion algorithm atau algoritma yang nama inversion algorithms. Jadi ketika kita punya sebuah matriks itu ya, kan kita mau tahu matriks A ini inverse-nya berapa sih, kan gitu ya. Nah, kita akan pasangkan matriks A dengan matriks identitas. Jadi misalkan tadi ya 2 3 1 0, nah, kita pasangkan dengan matriks identitas 1 0 0 1. Nah, habis itu kita akan mencari sebuah melakukan beberapa kali elementary row operation sedemikian hingga matriks A ini berubah menjadi matriks identitas ya. 1 0 0 1, dan di sini bagian sini ini akan menjadi matriks inverse-nya gitu. Oke. Ya, ini kata-katanya artinya seperti itu ya. Kita pasangkan A dengan matriks inverse-nya, kemudian kita lakukan beberapa kali langkah yang kita sebut dengan inversion algorithm. Intinya itu adalah sebuah elementary row operation. Kita akan dapat begini. Di sebelah kiri itu akan jadi inverse matriks identitas, sebelah kanan jadi matriks inverse-nya. Oke, nah kalau mau lebih mudah itu kita bisa lihat contoh. Oke, nah ini contoh. Tadi kan dari tadi kita pakainya matriks 2x2 ya. 2x2, sekarang kita coba yang 3x3. Ada metode lain untuk mencari inverse 3x3. Nah, ini kita yang pelajari yang pertama dulu, menggunakan inversion algorithm gitu ya, inversion algorithm. Nah, di mana inversion algorithm ini isinya adalah elementary row operation. Oke, langkah pertama adalah pasangkan matriks A ini dengan matriks identitasnya. A, ini A ya, pasangkan dengan matriks identitas. Ya, ini matriks A-nya, ini matriks identitasnya. Jadi kita tinggal copy saja 1 2 3 2 5 3 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini matriks identitasnya, kan gitu ya. Nah, berikutnya kita melakukan langkah yang sama dengan yang kita pelajari kemarin untuk membuat sebuah matriks. Ini kan ya, matriks yang ini menjadi bentuk reduce row echelon formnya alias reduce ini ya, menjadi bentuk ini. Oke, menjadi bentuk matriks identitasnya. Caranya gimana? Ya, kemarin kan ya kita pertama forward phase dulu kan. Ini dulu, terus di bawahnya jadi 0. Ini jadiin 1, bawahnya jadi 0. Ini dijadiin 1. Nah, terus ke atas gitu ya. Ini jadi 0, ini jadi 0 kayak gitu. Oke. Nah, berarti langkah pertama adalah
menjadikan ini 0 gitu ya. Bagian ini 0 dan bagian ini 0 gitu ya. Nah, ya, artinya apa? Artinya kita bisa mengalikan 2 gitu, minus 2 ini ya. Ini dikalikan dengan minus 2, kemudian ditambahkan dengan ini baris kedua gitu ya. Ya kan? Minus 2 kali row 1 ditambahkan dengan baris kedua. Kemudian minus 1 dikalikan dengan row 1 ditambahkan dengan baris ketiga. Supaya kita dapat ini 0, ini 0. Kan gitu. Oke. Nah, kita lihat yang pertama itu row 1 kali minus 2 berarti kan min 2, min 4, min 6 gitu ya. Tambahkan dengan ini 2, 5, 3. Maka kita dapat berapa? 0, 1, min 3. Nah, ini udah benar. Yang ini, yang berikutnya. Min 1, min 2, min 3. Ditambahkan dengan 1, 0, 8. Kita dapat berapa? 0, min 2. Ini kan, min 2 tambah 0, min 2. Min 3 tambah 8, 5. Oke. Nah, yang kita lakukan tidak hanya di sini gitu ya, tapi juga dilakukan dengan yang sebelahnya gitu. Jadi ini yang tadi ya, yang langkah yang ini juga dilakukan untuk yang sebelahnya sini gitu. Contohnya ya, yang pertama ini ya, dikalikan min 2 kan, min 2, 0, 0, ditambahkan dengan yang bawahnya kan, 0, 1, 0. Artinya dia dapat apa yang bawah ini? Ini ya. Kalau kita tambahkan, ini kita tambah min 2, 1, 0. Nah, ini kan min 2, 1, 0 nih. Begitu juga yang bagian bawah sini. Artinya kita lakukan ini ya. Min 1 kalikan row 1, min 1, 0, 0 ditambahkan dengan row 3, 0, 1, 0, 0, 1 tambah min 1, 0, 1. Nah, ini dia min 1, 0, 1. Oke, begitu seterusnya ya. Sampai yang kiri itu jadi bentuk 0, 1, 0 alias matriks identitas. Yang ini akan mengikuti gitu ya. Mengikuti menjadi sebuah matriks baru. Nah, matriks inilah yang kita pastikan bahwa dia adalah inverse dari A. Nah, ini. Oke. Ini adalah inverse dari A. Sebenarnya kita bisa cek sih ini kalau nggak salah di... Bentar. Oh, belum ada ya. Nanti di belakang gitu ya. Kalau kalian mau cek, silahkan dikalikan saja. Matriks A ini dikalikan dengan matriks ini, A inverse. Kan A dikalikan A inverse itu adalah matriks identitas. Kalau kalian mau memastikan bahwa ini adalah inverse-nya, berarti tinggal dikalikan dengan A ini. Kalau kalian dapat matriks identitasnya, maka itu adalah inverse-nya. Gitu. Oke, sampai sini clear nggak? Kira-kira. Ini metode inversion algorithm. Clear, Pak. Oke ya. Nanti silakan ada latihan soal ya, yang ini. Jadi di bagian soal nomor 5. Nanti kalian mau cari untuk cari determinannya ya tentu pakai cara yang lain ya. Bentar. Determinan itu mungkin nanti bab berikutnya ya, bahasan berikutnya. Tapi untuk mencari inverse-nya, kalian bisa pakai langkah-langkah tadi. Oke. Pak, Ya. mau nanya berarti yang determinan itu hanya untuk yang 2x2 atau gimana, Pak? Oh, determinan juga kita akan pelajari berikutnya. Bagaimana mencari Oh. determinan sebuah matriks 3x3, 4x4, 5x5. Itu ada caranya juga. Oh ya, Pak. Oke. Jadi sekarang kita belajar cari inverse-nya aja dulu ya. Nah, cara pertama yang kita pelajari adalah inversion algorithm. Oke, jadi soal nomor 5 itu sudah bisa dicari gitu ya.
dengan cara ini gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, apa hubungannya inverse dengan sistem persamaan linear? Nah, kan kita kelasnya namanya linear algebra gitu ya, mencari solusi untuk sistem persamaan linear. Apa hubungannya sekarang inverse dengan sistem persamaan linear? Kan gitu. Oke. Nah, di sini begini. Kalau kita review lagi kemarin ya, sebuah persamaan linear itu kan bisa dituliskan dalam matriks gitu ya, dimana persamaan linear itu kita tuliskan dalam sebuah matriks dimana dia ada koefisiennya yaitu matriks A, kemudian untuk variabelnya yaitu matriks X, kemudian right hand side-nya yaitu matriks B gitu ya. Matriks A itu kan n kali n gitu ya. Matriks B itu adalah m kali n. Nah, ini n kali 1 gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah kan sama ya. Jadi m kali 1 gitu ya, matriks B-nya. Nah, kira-kira begini, ini A, ini B, ini X, ini B-nya. Kan gitu. Nah, kalau kalian mau mencari, jadi dia dituliskan A kali X sama dengan B, kan gitu ya. A-nya M kali N, besarnya, M persamaan N variabel. X-nya itulah N variabel kali 1, gitu ya, ke bawah gitu. Kemudian B-nya adalah jumlah persamaannya ya, sesuai dengan jumlah persamaannya. Nah, sekarang jika kalian disuruh mencari X gitu ya, persamaan linear itu kan solusi persamaan linear adalah mencari nilai variabelnya, nilai X-nya ini kan. Nah, kalau kita cari ini X dengan teoremanya adalah kalau kita mau cari X itu adalah A inverse dikalikan dengan B-nya gitu. Nah, jika kalian tahu matriks inverse dari sebuah matriks A dari persamaan linear ini, kalian kalikan dengan nilai right hand side-nya, kalikan dengan B, maka kita akan dapatkan nilai variabel atau nilai unknown-nya itu yang kita cari itu. Jadi, itulah pentingnya mengapa kita perlu mencari inverse dari sebuah matriks. Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, sekarang contoh. Kita punya sistem persamaan linear seperti ini ya. Oke. Persamaan linear seperti ini. Kalau kita disuruh breakdown ke dalam bentuk matriksnya, tentu kalian harusnya sudah bisa ya. Ini berarti ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini 2, 5, 3, 2, 5, 3. Ini 1, X2-nya kan 0 ya di sini ya. Plus 0 X2, 1, 0, 8. Nah, ini variabel yang dicari itu ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Jadi ditulis seperti ini. Dan nilai right hand side-nya, sisi di sebelah kanan tanda sama dengan adalah 5, 3, 17. Nah, ini B-nya. Oke, ini adalah matriks 3 kali 3. Ini adalah 3 kali 1 ya. Ya, ini sama, jadi bisa dikalikan. Hasilnya adalah matriks 3 kali 1 juga. Nah, kayak gitu. Kemudian, sekarang, kalau diminta, carilah X, kan gitu ya. Carilah X. Sebenarnya kalian bisa pakai yang kemarin kan ya, Gauss-Jordan dan sebagainya. Tapi di sini kita belajar pakai cara, kita cari inverse dari ini. Cari A inverse ini. Kemudian kita kalikan dengan B ini. Ya. Itu hasilnya adalah masing-masing X. Oke? Nah, jadi kita bisa cek bahwa pertama, cari A inverse-nya. Nah, ini ya. Nilai ini gimana A inverse-nya? Nah, ini udah dilihatin di contoh tadi ya. 123, 253, 108. Inverse-nya adalah ini. Oke. Nah, kita tinggal pakai lagi yang tadi. Inverse-nya adalah A inverse itu kan ini ya. Oke. Ketika kita kalikan gitu ya.
A inverse dengan B gitu ya. Ya, gimana caranya? Ya, mengalihkan matriks kan lagi ya, kalian perlu benar-benar bisa mengalihkan matriks. Makanya latihan soalnya kemarin banyak perkalian matriks. Ini dikalikan dengan ini. Min 40 kali 5, 16 kali 3, 9 kali 17. Nah, silakan tuh dihitung. Hasilnya sih harusnya 1 gitu ya. Tapi kalau kalian penasaran silahkan dihitung masing-masing. Setelah kita kalikan, kita kan dapat matriks ini ya. 3 kali 1, 3 row, 1 kolom. Masing-masing row ini merepresentasikan masing-masing variabel. Jadi X1 itu nilainya 1, X2 nilainya min 1, X3 nilainya 2. Gitu. Jadi itulah hasil solusi persamaan linear ini. Gitu. Oke. Nah, jadi kalian bisa cek. Masukkan aja nilai ini. 1 min 1, 2, 1 kali min 1 kali berapa nih? X3 nya 2. Nah, 3, 6, 7 ya. Ini 1 plus min 2, min 1. Min 1 tambah 6 adalah 5. Nah, ini udah benar. Silahkan dicek untuk persamaan lainnya. Harusnya sih ini valid ya hasilnya. Itu. Oke. Kira-kira sampai situ. Kita break dulu ya, 5 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum, silahkan untuk gunakan breaknya untuk stretching atau kamar mandi atau bagaimana ya. Kita break dulu 5 menit. Oke, ini tadi kita sudah 2 hal ya pelajari ya. Bagaimana mencari inverse dari sebuah matriks. Jadi kita bisa pakai ini inversion algorithm. Pasangkan dia dengan matriks identitas, kemudian lakukan elementary row operation sampai dia menjadi bentuk yang di kiri akan jadi matriks identitas, yang di kanan akan menjadi inverse dari matriks tersebut. Mungkin nggak bisa dicari matriks identitasnya? Mungkin saja. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa dicari inverse-nya gitu. Jadi hati-hati juga ya. Saya nggak tahu siapa yang bikin soal UTS soalnya. Siapa tahu nanti ada soal-soal tricky seperti itu. Ya kalian latihan-latihan aja yang banyak. Oke, berikutnya. Ini berikutnya tadi kita belajar buat apa sih inverse matrix itu? Nah, inverse matrix itu juga bisa digunakan untuk mencari sebuah solusi dari sistem persamaan linear, begitu kan? Karena kalau kita ingat ini rumus dari persamaan linear kan begini ya, A dikali X sama dengan B. Dan kalau mau cari X itu kita tinggal A inverse kali B, kan gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita bisa cari dengan ini. Nah, kita cari inverse-nya, kita kalikan dengan B-nya, maka kita dapat nilai X-nya. Kemudian oke, ini hanya beberapa special matrix saja. Mencari inverse dari sebuah special matrix seperti matrix diagonal. Matrix diagonal itu matrix yang diagonalnya aja ada nilainya gitu ya. Sisanya nilainya 0. Dia bukan matriks identitas ya. Kalau matriks identitas kan di sininya nilainya 1 gitu ya. Di sininya nilainya 0. Tapi ini bisa nilai tertentu, suatu nilai tertentu. Nah, matriks diagonal itu caranya gampang. Tinggal dikalikan seper dari nilai diagonalnya. Itulah nilai inverse-nya. Oke. Kemudian untuk matriks triangular. Matriks yang di sini ada nilainya, di sininya 0 gitu ya. Ini yang lower triangular. Yang kebalikannya, di sini ada nilainya, di sininya 0. Itu upper triangular. Ketika kita cari inverse-nya, itu inverse-nya pasti bentuknya sama ya. Nilainya mungkin beda gitu ya. Bentuknya pasti sama. Di sini ada nilainya, di sini 0 gitu. Dia kalau dia inverse dari lower triangular matrix, dia juga merupakan lower triangular matrix. Begitu juga matrix yang upper triangular, inverse-nya juga upper.
Kemudian matriks yang simetrik gitu ya. Simetrik itu artinya uh, uh, kiri kanannya itu sama gitu ya. Misalkan ini 1 0 0 1 gitu ya. 2 0 0 2 gitu. 3 1 1 3 gitu ya. Nah, ini kan simetrik nih. Simetrik ya. Jadi kalau dia di inverse hasilnya juga matriksnya harusnya simetrik. Oke, nah karena masih banyak ya waktu, jadi kita coba bahas sedikit gitu ya, determinan dari sebuah matriks. Ini harusnya buat minggu depan, tapi karena masih ada waktu kita coba bahas sedikit, barangkali nanti minggu depan kurang waktunya gitu ya. Oke, sebenarnya di awal tadi kalian sudah lihat ya apa yang disebut dengan determinan. Determinan sebuah matriks itu berupa sebuah bilangan gitu ya, sebuah bilangan. Nah, dia ditandai dengan det gitu ya, atau dengan mutlak A gitu ya. Jadi jangan terkecoh bahwa ini nilai absolut gitu ya. Tapi ini merupakan sebuah determinan dari sebuah matriks gitu. Fungsi determinan ini banyak ya, termasuk tadi untuk menentukan, membantu untuk memecahkan sistem persamaan linear gitu ya. Katakan yang 2 variabel atau 3 variabel itu masih bisa. Nah, tadi juga di sebelumnya kita pelajari mencari inverse ya, sebelumnya ya ada hitung-hitung determinan dan sebagainya gitu ya. Jadi kita di sini kita berkenalan dengan determinan dulu, terus ada beberapa metode untuk mencari determinan. Nah, jadi sebelumnya kita akan bahas dulu beberapa terminologi ya, terminologi dalam determinan. Untuk matriks 2x2 gitu ya, 2x2 tentu kalian sudah hafal ya jadinya ya. Matriks 2x2 cara cari determinannya adalah begini ya. Oke. A11 A kali T gitu ya. Ini A din D minus B kali C. Ini B, ini kali C gitu ya. Itu dari mana sebenarnya munculnya itu gitu ya. Nah, ini kita akan bahas gitu ya. Dimana sebelum kita membahas cara munculnya itu gitu ya. Kalau ini kan determinan 2x2 gitu ya. Kalau 1x1 ya hanya ada satu kan, berarti determinannya nilai entry-nya itu sendiri. 1x1 kan hanya ada satu gini aja matriksnya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan cara menghitung determinannya, di sini ada terminologi dulu ya. Untuk sebuah square matrix ada yang disebut dengan minor dari entry-nya gitu ya, minor of entry AIC, atau dikasih dengan lambang atau notasi MIC gitu ya, MIC. Nah, ini bentuknya adalah submatrix atau bagian dari matriks gitu ya. Nah, bagian dari matriks yang seperti apa? Bagian dari matriks yang jika kolom dan baris I dan kolom J itu di-delete, nah itulah yang menjadi submatrix MIC. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian ada yang disebut dengan kofaktor. Ini minor, ini kofaktor. Minor itu adalah submatrix, kofaktor itu sebenarnya hanya nilai positif atau negatif dari minornya gitu ya. Makanya di sini lambangnya adalah CIJ. Cara nyarinya cuma gini, min 1 pangkat I tambah J gitu ya. Min 1 pangkat I tambah J ini kan hasilnya either ganjil atau genap ya. Kalau dia ganjil berarti dia minus. Kalau dia genap dia plus gitu ya. Nah, min 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan MIJ, kalikan dengan submatriksnya ini gitu ya. Oke, nah sekarang supaya lebih jelas kita kasih contohnya gitu ya. Kita punya matriks A gitu ya. Tadi ada dua terminologi ya, minor sama kofaktor. Sekarang kalau kita ditanya apakah minor dari A11? A11 kan ini ya. Nah, minor itu adalah submatriks atau bagian dari matriks ketika si baris ya, barisnya dan kolom dari matriks indeks tersebut 1 dan 1, baris 1, kolom 1 itu di-delete
kan sisanya ini nih 5648. Inilah yang disebut dari minor of entry dari A11. M11 adalah 5648. Nah, ini kalau kita hitung determinannya gitu ya. Seper AD min BC gitu kan ya. Ini AD min BC-nya saja ya. 5 kali 8 dikurangi 4 kali 6 dapat kita 16 gitu ya. Jadi M11 itu adalah 16. Gitu. Oke, jadi cara ngitungnya seperti itu. Nah, sekarang ini baru minornya ya, minor of entry-nya. Sekarang kofaktornya gimana? Kofaktor kan tadi ya, min 1 diangkatkan dengan 1 plus 1, kan 2 ya, berarti kan plus 1 kan. Plus 1 kali M11 adalah 16, maka ini sama nilainya. M11 dengan C11 itu nilainya sama. Oke, sampai sini paham ya, mencari minor dari sebuah entry dengan kofaktor dari sebuah entry. Oke, pemahaman ini perlu sebelum kita nanti belajar gimana cara ngitung determinan dari sebuah matriks. Oke, nah, berikutnya contoh lain lagi nih, minor dari A32 ya, M32 berapa? Nah, ini berarti kan 3 dan 2 baris 3 kolom 2 ini dihapus. Sisa ini kan. Ini matriksnya apa? 3 min 4 2 6. Ini kalau dicari determinannya berapa? Nah, gitu ya. 3 kali 6 36. 3 kali 6 itu 18 ya. 18 dikurangi minus 8 ya, 26. Oke. Kemudian 26 kan M32. Nah, sekarang kofaktornya berapa? Kofaktor dari 32 adalah min 1 pangkat 3 plus 2. Ini apa? Ganjil kan? Berarti dia min 1 kali M32. 32 ya. Jadi minus dari M32, ini kan tadi 26 ya. Minus dari 26, sinilah min M32. Jadi sekarang M32 dengan C32 nilainya tidak sama karena kofaktornya nilainya negatif. Oke. Sampai situ bisa dipahami? Bisa ya, masih gampang. Pak, bisa diulang Pak, yang kofaktor tadi. Oke. Rumus M, ini ya, dari M nih ya. Itu kan ini, cari M udah ya. 3, 2, min 4, 6. Kemudian 3 kali 6 dikurangi min 4 kali 2. Oke, dapat kita 26. Sampai sini udah ya. Sekarang, dari kofaktor itu hanya min 1 pangkat M plus N, I plus J dikalikan dengan M32 saja. M32 kita udah dapat kan gitu ya, 26. I plus J berapa? 3 plus 2. Jadi min 1 pangkat 5 itu kan min 1 kan. Min 1 dikalikan dengan M32, min 1 kalikan dengan 26, itu kan artinya kita dapat min 26. Jadi intinya C itu hanya nilai positif atau nilai negatif dari sebuah M. Oke. Paham nggak kira-kira? Paham Pak, makasih Pak. Oke. Nah, sekarang kalau lebih detail ya kita lihat di sini. Jadi intinya kalian cuma perlu cari M-nya saja. Karena apa? Karena C-nya ini hanya polanya positif negatif kayak gitu ya, kayak papan catur lah kalau bisa dibilang ya. Jadi kalau kalian punya sebuah matriks gitu ya, 2 kali 2 berarti ketika kalian punya M-nya di sini, nilai C-nya hanya plus ini, plus dari M tersebut, minus dari M yang di sini ya. Kemudian di sini minus lagi, di sini plus lagi gitu. Kalau ini berapa? 5 kali 5, 4 kali 4 dan seterusnya, polanya akan sama. Gitu. Karena kan min 1 pangkat I plus J ini nilainya adalah either dia positif atau negatif. Kalau di sini dia positif, kalau di sini dia negatif gitu. Di sini dia nilainya genap, di sini dia nilai ganjil, I plus J-nya. Gitu saja ini slide-nya. Kemudian
Nah, baru kita akan pelajari sedikit ya bagaimana menghitung determinan sebuah matriks. Kita belajar yang simpel dulu. Nah, ada metode namanya cofactor expansion gitu ya. Jadi kita menghitung determinan sebuah matriks menggunakan yang tadi, cofaktornya, menghitung cofaktornya. Jadi jika kita punya matriks A gitu ya, n kali n, determinannya itu bisa dihitung dengan nilai cofactor expansionnya. Cofactor expansion itu gimana? Perkalian dari nilai entry-nya dikalikan dengan nilai cofaktornya gitu ya, dari suatu kolom yang kalian pilih, kolom ataupun baris gitu ya. Itu dua-duanya bisa dihitung untuk menghitung determinan. Nah, supaya lebih jelas contohnya gimana gini ya. Misal kita mau matriks 3 kali 3. Oke. Matriks 3 kali 3 itu kan begini bentuknya ya. 3 1 0 min 2 min 4 3 5 4 min 2. Carilah determinan dari matriks ini. Oke, tanda mutlak ini kan. Oke. Sekarang caranya adalah ini kan tadi ya. Misalkan di sini kita pilih row pertama ini ya, row pertama. Cofactor expansion dari row pertama. Nah, cofaktornya kan tadi udah jelas ya. Ini nilainya plus minus plus minus plus minus plus minus plus kan gitu ya. Jadi di sini nilainya adalah A11 dikali dengan C11 dikurangi dengan ditambah dengan A12 dikali C12 ditambah dengan A13 dikalikan dengan C13. Inilah determinannya. Oke. Nah, sekarang cara nyari cara nyari A-nya kan gampang ya. Ini 3, A12 berapa? 1 kan gitu ya. A13 berapa? 0. Ini gampang. Yang susah kan nyari C-nya ini kan. Oke. C-nya itu kan kita bisa cari dari M dikali dengan ini kan. Nilai minus plusnya ini kan. Oke. Jadi M11 kita cari dulu. M11 gimana cara nyarinya? Nah, kan tadi ya. M11 adalah determinan dari kan gitu ya. Determinan dari ketika baris 1 dan kolom 1 dihapus. Jadi kita dapat ini kan. Min 4, 3, 4, min 2. Nah, terus dikalikan plus gitu kan ya. Plus 1. Jadi plus 1 kali min 4, 3, 4, min 2. Nah, itu M11 kan ya. Plus M1 adalah C11 kan gitu. Nah, sekarang yang kedua, C12. Itu sama dengan minus M12. Ya. Kenapa minus? Ini. Yang kedua cofaktornya kan minus. Nah, caranya nyari gimana? Kita hapus yang 1-2-nya, baris 1 dan kolom 2. Baris 1 dihapus, kolom 2 dihapus. Jadi sisa ini kan, min 2, 3, 5, min 2. Min 2, 3, 5, min 2, kita cari determinannya. Dikalikan dengan minus 1. Nah, makanya di sini tandanya minus. Itu. Minus, min 2, 3, 5, min 2. Yang terakhir gimana? C13. Itu sama dengan ini, plus. Berarti M13. M13 gimana caranya nyari? Nah, kita hitung di sini. Set. Nah, ini. Min 2, min 4, 5, 4. Karena dia positif ya tetap segini plus 0 kali. Oke. Yang belakang ini nilainya 0 ya kan. Yang tengah ini kan min 2 kali min 2 4. 4 dikurangi 5 kali 3 ya. 5 kali 3 15, min 11. Dinegatifin lagi ya. Jadi plus 11 gitu ya. Kemudian ini min 4 kali min 2 8. 8 dikurangi dikurangi 4 kali 3 12. 12.
min 12 ya. Min 12 8 dikurangi min 12 dapatnya min 4. Oke. Ya udah tinggal ditambahkan ini. Dapatlah min 1. Nah, inilah determinannya. Gitu. Oke. Ini adalah cara cofactor expansion. Makanya tadi diajarkan cofactor dulu, kemudian M itu dulu ya, minornya dulu gitu ya. Kira-kira arahnya ke sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti ini pilih satu baris aja ya itu untuk determinannya ini. Betul. Jadi kalau kalian mau coba ya, kalau mau coba yang baris kedua, hitung dengan cara yang sama. Hasilnya harusnya sama. Kenapa begitu? Gitu ya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Mereka ambil gini. Ini yang ngambilnya kolom bahkan ya. Jadi gini. Kalian bisa pakai baris, kalian bisa pakai kolom gitu ya. Caranya sama gitu ya. Kalau pakai baris ya tadi ya. Min 2 kalikan dengan hapus gitu, cari cofaktornya gitu kan. Kalau kolom sama. Nah, ini contoh kolom ya. Kalau baris sama kolom kan tadi teorinya sama. Dia pilihnya di sini kolom. Kolom 1 gitu ya. Jadi 3 min 2 5 gitu ya. Nah, di sini kan plus minusnya kan plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Nah, ini. Jadi positif, negatif, positif. Oke, sekarang kita tinggal cari nilai M-nya atau nilai C-nya kan dengan plus minus plusnya ini aja udah. Nilai M-nya. Kalau M yang 1 sama dengan yang tadi ya. Ini dan ini dihilangkan. Min 4, 3, 4, min 2 sama. Kemudian yang berikutnya yang baris 2 kolom 1. 21 ya. M21 kan yang ini. 2 baris 2 kolom 1 ini. 104 min 2, 104 min 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah baris 3 kolom 1. Ya, M31 gitu ya. Ini dan ini. 10 min 43, 10 min 43. Oke. Nah, ini kalian cari nih nilai determinannya semua. Dapatlah ini. Oke. Hasilnya kalian lihat sama, min 1 di belakang juga. Tadi yang ini juga min 1. Jadi apa? Determinan itu, nah ini ya. Determinan itu nilainya harusnya sama. Baik kalian mau pakai expansion di row-nya atau cofactor expansion di kolomnya. Nah, secara teori manapun yang dihitung itu nilainya akan sama, nilai determinannya gitu. Oke. Nah, ini contoh 4 kali 4 ya. 4 kali 4 lebih susah lagi. Kenapa? Karena ketika kalian turunkan gitu ya. Nah, sekarang masih mesti ngitung lagi cofactor untuk 3 kali 3. 3 kali 3 gimana ngitungnya? Lagi dilakukan dengan cara yang sama kayak gitu ya. Determinannya gitu. Jadi 2 kali expansion dia. Oke. Nah, itu silakan dicoba. Tapi di sini, nah nanti minggu depan saya infokan lagi strategi dari ini ya. Kita ulangin lagi di minggu depan. Tapi di sini dijelaskan bahwa strategi dari menghitung ya, menghitung determinan menggunakan cofactor expansion itu adalah pilih yang nolnya paling banyak. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian pilih nolnya yang paling banyak gitu ya. Kalau ini kan baru 2 ya. Kalau ke bawah kalau ini mungkin yang dipilih adalah kolom kedua. Karena cuma ada 1 di sini kan. Nolnya paling banyak kan 0 0 0 gitu ya. Kalau ini kan baru 2 nolnya. Kalau kalian pilih yang kedua, kalian cuma perlu ngitung yang ini saja. Determinan dari 1. Nah, ini kan 1. Ini kan plus minus gitu kan, minus plus. Jadi ini plus ya dia di sini. Sisanya kan, nah kan gitu ya. Berarti karena di sini kan 0. Nah, yang pertama 0, yang kedua dia sendiri, yang ketiga 0, yang keempat 0. Ini nggak perlu dihitung lagi kan. Jadi kalian cuma ngitung yang kedua saja. Baris kedua.
Nah, kemudian nilai M-nya adalah ini kan. 1 0 min 1 1 min 2 1 2 0 1. Oke, ini. Nah, yang ini kita perlu hitung lagi kan determinannya. Pilih lagi. Pilih yang nolnya paling banyak gitu. Nah, berarti sekarang kita punya ini kan kalau 3 ya, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Berarti yang ini kan. Yang ini. Berarti min 2 plus, nah ini dicoret kan. 1 min 1 2 1. 1 min 1 2 1. Jadi kalian tinggal cari ini determinan 2 kali 2 kan udah bisa dicari ya. 1 kali 1 dikurangi 2 kali min 1 ya. 1 ditambah 2 berarti di sini 1 kali 1 kan 1. 1 dikurangi 2 min 1 min 2 kan min 1 ya. Min 1 kalikan min 2 kan plus 2. Oke. Kemudian min 2 ini dikurangi dikalikan. Kemudian 1 plus 2 bentar. Ya ini 1 min 2 gitu ya. 1 plus 2 ini ya. Dikalikan dengan min 2 gitu kan. Nah, jadikah min 2 kali 3 di min 6 gitu. Oke, jadi kira-kira 2 kali expansion seperti itu caranya. Nah, ini mungkin untuk minggu depan ya. Karena ada cara lain sebenarnya untuk mencari determinan. Tapi kita simpan untuk minggu depan. Yang sekarang kalian bisa pakai expansion ini untuk mungkin nyicil ya soal nomor ini. Nomor 5. Kemudian kalian bisa cari inverse dari ini juga. Kemudian dapatkan ini ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi nomor 5 dengan nomor 4 lah bisa diselesaikan dulu. Oke, sampai di situ kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini kayaknya sudah banyak ya kita membahas melebihi apa yang direncanakan. Jadi saya nggak mau kasih terlalu banyak lah untuk nanti terlalu banyak yang dipelajari bisa capek juga nanti. Jadi cukup segini dulu kayaknya untuk minggu ini. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan.